Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Desi di sini. Dan di konten ini kita akan melanjutkan cerita ya. Kita akan sharing lagi tentang sholawat, tentang bagaimana sholawat itu akhirnya bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Keberkahan-keberkahan sholawat itu bisa kita dapatkan dan bisa berdampak pada kehidupan kita pribadi maupun juga kehidupan yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, Bismillah, melanjutkan konten yang kemarin ya teman-teman. Jadi untuk mencapai sesuatu ya terhadap apapun itu tujuan kita baik dunia ataupun akhirat pasti kan ada ikhtiarnya. Nah, ikhtiar itu bermacam-macam teman-teman. Ada ikhtiar fisik, ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit, ada ikhtiar ya macam-macam bentuk ikhtiarnya. Nah, bentuk ikhtiar itu biasa kita sebut ya, kalau orang-orang pondokan tuh biasanya bilangnya itu riadoh atau tirakat. Nah, kalau riadoh tuh kalau menurut Desi ya lebih kepada bagaimana ikhtiar-ikhtiar kita secara fisik. Tapi kalau tirakat, bagaimana ikhtiar-ikhtiar kita itu ikhtiar langit lah istilahnya. Nah, ini perihal sholawat ya teman-teman. Perihal sholawat, Desi beberapa kali itu dapat cerita ya dari teman-teman pejuang sholawat, dari teman-teman pecinta sholawat, yang dia itu cerita ketika awal-awal mengamalkan sholawat. Nah, itu biasanya itu kok ujiannya tambah berat, kok setelah membaca sholawat, rutin membaca sholawat, akhirnya mulai tumbuh perasaan cinta terhadap sholawat, itu kok malah ujian datang bertubi-tubi teman-teman. Nah, kalau seperti itu, seperti yang pernah Desi sampaikan ya di grup ini, di konten-konten sebelumnya ya, gini ya, Desi tuh pengen menyampaikannya secara yang bisa diterima oleh logika kita. Sebentar. Oh, gini. Ketika kita mau bikin mie misal, ketika kita bikin mie instan, nah itu kan ada proses yang harus kita lalui ya, mulai dari masak air dulu, terus habis itu nyemplungin mie-nya, terus juga mengaduk bumbunya dan lain-lain, semuanya ada prosesnya. Termasuk juga sholawat ketika kita pakai untuk ikhtiar kita mencapai hajat kita, itu juga ada prosesnya teman-teman. Contoh, kita pengen doa kita segera terkabul, kita banyak membaca sholawat karena dari banyak literatur itu mengatakan bahwa sholawat itu pembuka doa, bahwa sholawat itu pembawa kebaikan, pembuka pintu kebaikan. Ibaratnya doa itu nggak bisa sampai, doa itu tetap menggantung di langit kalau belum dibacakan sholawat. Tapi teman-teman, kita harus sadar diri dulu dong, kita harus paham dulu dong, kita ini siapa, dosa-dosa kita itu sebanyak apa. Jadi ketika kita terus membaca sholawat kok akhirnya ujian datang bertubi-tubi, itu bisa jadi Allah sedang membersihkan hati kita, sedang membersihkan diri kita. Bentuk pembersihan diri itu emang gak enak teman-teman, makanya secara awam kita menganggapnya itu sebagai ujian, padahal bisa jadi itu adalah yaitu pembersihan diri kita dari ego, dari kebencian, dari hal-hal yang memang itu akhirnya menghambat kita untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi step pertama ya, ini yang sangat sering dialami oleh banyak orang, termasuk juga mungkin dari Desi sendiri ya. Kan dulu Desi membaca sholawat itu karena ini yang ngasih sholawat, yang ngasih tahu tentang sholawat ini adalah mantan pacar yang pada saat itu ya, namanya pacar kan pasti ya dicintai ya, jadi nggak lillahi ta'ala tapi pacar ta'ala gitu. Jadi akhirnya malah sama Allah ya dipisahkan. Biar apa? Biar murni sholawatnya itu untuk Allah, sholawatnya itu untuk Rasulullah, untuk mencari syafaatnya Rasulullah gitu. Dan dalam prosesnya, subhanallah, sakit teman-teman. Gimana sih ditinggal orang yang kita cintai gitu kan. Tapi alhamdulillahnya dengan berkah patah hati itu bisa nulis buku, bisa berkarya gitu. Alhamdulillah, itu adalah berkah sholawat juga kan gitu. Nah,
Buat teman-teman yang hari ini baru mulai sholawat, baru mau mulai mencintai sholawat, ayo terus gas, terus jangan pernah menyerah meskipun di awal-awal membaca sholawat itu nanti mungkin ada ujian yang datang, mungkin ada masalah-masalah berat yang datang, dinikmati saja, terus terus diperbaiki prasangka baiknya. Ini adalah untuk membersihkan kita punya diri gitu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.